dan juga manhwa Cina. Pokoknya banyak dah alur cerita yang fresh dan yang sangat seru untuk kawan-kawan ikuti. Jadi Mimin kasih dah sedikit cuplikan pertarungan dari salah satu judul yang bernama Invisible Blade. Langsung aja. Sambil berniat harus menghabisi Kane demi mengamankan masa depan keluarga Loges, Ghislaine melancarkan rentetan serangan tinju membabi buta. Lagi, dan lagi, tanpa henti. Sampai nggak terhitung entah berapa banyak tinju yang udah menghantam sekujur tubuh Kane. Hingga penampilannya bonyok parah, nyaris nggak dikenal di depan seluruh penonton arena Perdium. Nah, gimana dengan cuplikan tadi? Seru nggak? Seru dong pastinya. Jadi bagi kawan-kawan yang penasaran dengan alur ceritanya, bisa langsung klik link di deskripsi di bawah. Atau bisa juga kawan-kawan langsung menuju ke channelnya langsung. Nama channelnya adalah Manhwa Park. Oke lah, kita lanjutkan alur cerita kali ini. Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita dari Assassin Ijin ya guys ya. Tapi seperti biasa bagi kawan-kawan yang mau membantu untuk membangun channel ini, maka kawan-kawan bisa langsung menuju ke link di deskripsi di bawah sana. Dan di sana juga ada link untuk traktirin kopi. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part terakhir kemarin itu berakhir di mana ya? Mimin juga lupa. Dan bagi kawan-kawan yang udah lupa juga dengan alur ceritanya, di deskripsi di bawah part-part sebelumnya juga udah ada lengkap kok. Oke lah, so di part terakhir kemarin Ijin beserta 005 menyerbu markas dari aliansi mercenary. Dan ketika hampir seluruh orang yang berada di sana terbantai habis oleh Ijin dan juga si 005, maka kapten musuh langsung menelepon bala bantuan yang katanya akan datang sebentar lagi ke sana. Namun dia benar-benar nggak menyangka ketika telepon tersambungkan, malahan suara dari seberang sana berteriak meminta pertolongan dan juga bantuan. Dalam hatinya si Grandon ini dia bilang, pasukan bantuan kok malah meminta bantuan si anjir. Siapa yang sangka ternyata pasukan bantuan dari mercenary aliansi itu disergap oleh pasukan Numbers yang dipimpin oleh si 002. Grandon bilang dalam hati, mustahil, bukan cuma pasukan yang ada di dalam sini yang dibantai habis dalam sekejap, tapi pasukan di luar sana juga langsung dibantai tanpa bersisa. Grandon pun nanya ke Ijin, siapa kau sebenarnya? Bukan, siapa kalian ini sebenarnya? Namun ternyata Grandon menanyakan pertanyaan itu ke Ijin supaya Ijin menjadi lengah sedikit, dan Grandon pun langsung secepat kilat bangun memanfaatkan situasi tersebut dan melesat dengan kecepatan tinggi mengambil alih pistol yang tergeletak di lantai dan berniat untuk menyerang Ijin saat itu juga. Namun tentu Ijin yang memiliki refleks yang sangat luar biasa nggak membiarkan hal tersebut terjadi. Dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi lagi dan sama sekali nggak disadari oleh si Grandon, sebuah pisau udah menancap tepat di lehernya dan dia pun langsung terkapar mokat di lantai. Setelah itu terlihat si 005 berada di pintu ruangan tempat Ijin berada sambil bilang di luar sana udah beres dan pasukan bantuan yang mau datang kemari juga udah dibereskan. Dari perkataan tersebut, Ijin tahu kalau yang membereskan pasukan tambahan atau pasukan bantuan yang rencananya mau datang ke sana adalah para teman-temannya dari Numbers. Setelah itu, Ijin pun mengajak si 005 untuk kembali ke desa mercenary. Di tempat yang berbeda, pasukan Numbers yang dipimpin oleh si 002 terlihat udah membereskan seluruh pasukan yang ada di sana tanpa bersisa sedikit pun. 002 bilang kepada para teman-temannya yang lain, ayo kita mundur. Mendengarkan itu si 008 pun bilang, kita udah sejauh ini tapi kita pergi sebelum bertemu dengan 001. Namun dengan wajah yang dingin, 002 ngejawab kalau ada hal yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Ya sebenarnya para Numbers yang lain juga tahu seberapa pedulinya si 002 ini kepada Ijin atau si 01. Tapi memang dia nggak mau memperlihatkan semua itu. Oke, beberapa menit kemudian Ijin dan 005 udah tiba di desa mercenary. Tentu setiba mereka di sana, seluruh anggota desa tersebut sangat kaget, terutama Evelyn yang langsung menanyakan gimana keadaan Ijin. Tapi dengan santai Ijin ngejawab, gak ada luka yang serius. Lalu Ijin pun bilang kepada seluruh warga desa, kami udah membereskan semua pasukan dan pasukan pendukung yang akan datang dari asosiasi tentara bayaran tersebut. Mendengarkan itu seluruh orang di desa itu benar-benar diam membisu. Dan si kapten pun ngejawab, nggak mungkin.
Ijin pun kembali mengatakan karena asosiasi tentara bayaran dan kelompok-kelompok itu kini mengalami kerugian yang sangat besar, seharusnya udah nggak ada masalah lagi ke depannya nanti untuk desa ini. Dan setelah mengatakan itu, Ijin pun langsung berbalik badan mau pergi dari sana. Namun Evelyn mendekati Ijin dan bilang, "Jin, jangan bilang kau mau pergi langsung seperti ini. Kenapa harus terburu-buru? Paling enggak mampirlah dulu ke kampung halamanmu ini." Ijin pun kembali membalikkan badannya dan menatap seluruh teman-teman yang berada di belakangnya itu. Ijin kembali ke desa tersebut mengunjungi beberapa pemakaman dari teman-teman lamanya, terutama kepala desa. Ijin teringat dengan masa-masa dulu ketika dia masih berada di desa tersebut dan ditemani oleh beberapa rekan-rekan terbaiknya juga di sana, terutama kepala desa yang selalu memperhatikannya dari segala hal. Dalam momen nostalgia tersebut, si kapten pun bilang ke Ijin, mereka memang menyulitkanmu saat kau berada di desa ini dulunya. Tapi begitu mereka mendengarkan kau menemukan keluargamu sendiri, tahukah kau raut wajah apa yang mereka perlihatkan? Mereka benar-benar terlihat seperti orang yang sangat berbahagia, seperti mereka sendirilah yang mendapatkan keluarga tersebut. Mereka semua sangat menyayangimu, Jin. Mendengarkan itu, Ijin cuma bisa tertunduk dan raut wajahnya memperlihatkan kesedihan yang cukup dalam. Gak berselang lama, Ijin pun pamit dan mau pergi. Dan si kapten juga menitipkan pesan kepada Ijin, "Aku serius, tolong jangan pernah kembali lagi kemari. Mulai sekarang kami akan mengatasi masalah kami sendiri." Tapi Ijin gak mengatakan apapun dan pergi begitu saja. 05 bilang ke Ijin, "Dari apa yang ku dengar dari seluruh warga di desa tersebut, kau sangat menolong orang-orang yang berada di sana." Ijin pun menjawab dengan singkat, "Enggak, justru akulah yang tertolong oleh mereka." Setelah hari-hari pun berlangsung dengan biasa saja, Ijin kembali bersekolah dan berlatih di SW Group. Ya, seperti hari ini, Ijin terlihat cukup fokus untuk berlatih. Sedangkan di sudut yang lain, Yuna ngelihat Ijin dengan begitu bucinnya sampai dia nggak sadar kalau Kak Jie udah berada di sampingnya. Kak Jie bilang, "Kau udah lama di sini ya? Ngapain sih?" Yuna pun ngejawab dengan gelagapan kalau dia sedang menunggu Ijin dan Sukjo selesai berlatih, karena sehabis mereka berlatih, mereka memang memiliki rencana untuk bermain game bersama. Sambil mengganggu si Yuna, Kak Jie bilang lagi, "Maksudmu kau mau pergi bersama dengan Ijin dan Sukjo mengawalmu?" Kata-kata itu membuat Yuna malu dan mereka saling bercanda. Di sudut lainnya terlihat kakek mereka alias CEO dari SW Group ngelihat cucu-cucunya ini udah semakin dekat dan sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Beberapa jam kemudian terlihat CEO dari SW Group ini tiba-tiba udah datang aja menemui kakeknya Ijin. Kakek CEO langsung memperkenalkan diri sebagai atasan Ijin yang ngebuat kakek Ijin lumayan kaget sih kenapa orang sehebat ini datang sendiri untuk menemuinya. CEO ini bilang kalau dia mau berbicara empat mata dengan si kakek. Beberapa menit kemudian terlihat di sebuah kafe yang udah disewa dengan pasukan penjagaan penuh di sekitarnya, khusus untuk kedua kakek ini untuk saling ngobrol dan juga berbincang. Kakek CEO bilang kepada kakek Ijin kalau dia udah lama mau bertemu dengan kakeknya Ijin dan mau membicarakan tentang Ijin juga. Awalnya kakek Ijin lumayan khawatir apa Ijin berbuat masalah, tapi CEO ini langsung menyanggahnya dan bilang kalau itu malah sebaliknya. CEO bilang, "Aku berhutang budi yang sangat besar kepada Ijin. Bukan cuma sekali dia menyelamatkan nyawa keluargaku, tapi beberapa kali." Si kakek nanya, "Benarkah dia melakukan itu?" CEO pun bilang lagi, "Itulah sebabnya aku mencarimu dengan harapan sebagai kakeknya kau bisa memberikanku beberapa petunjuk." Si kakek terlihat kebingungan dengan maksud dari CEO. CEO pun menjelaskan maksud utamanya secara gamblang. "Aku ingin membalaskan budi Ijin, baik itu hal yang dia sukai ataupun hal yang dia perlukan. Tentu aja aku ingin menyokong kehidupan dia ke depannya nanti. Ijin benar-benar menyayangi keluarganya sendiri. Karena itu demi membantu keluarganya hidup dengan nyaman, aku ingin memberikannya sebuah bangunan atas namanya sendiri." Si kakek terlihat cukup kaget dengan tawaran tersebut karena ini bukanlah tawaran yang kecil tentunya. Dengan sedikit berkeringat, si kakek bilang lagi, "Apa perlu sampai sejauh itu?" CEO langsung ngejawab, "Seperti yang kukatakan tadi, kami sangat berhutang budi kepada Ijin. Jujur aku masih merasa kalau semua ini belum cukup. Oleh sebab itu aku sangat ingin membalaskan semua ini dengan benar, jadi mohon bantuannya."
Si kakek termenung cukup lama dan kemudian bilang, apa Ijin tahu soal ini? Tapi CEO ngejawab, oh sebenarnya saat aku bilang ingin membalaskan budi, dia sama sekali nggak mau menerimanya. Katanya dia cuma melakukan apa yang harus dia lakukan. Pandangan mata kakek Ijin tiba-tiba berbinar-binar dan dia menyeka matanya sambil bilang, Maaf, saya merasa terharu. Saya sangat bangga dengan Ijin. Tapi maaf, sepertinya saya gak bisa membantu Anda kali ini. Saya ingin menghargai keinginan Ijin. Jika itu yang dia katakan, berarti dia sungguh hanya melakukannya tanpa pamrih. Wajah CEO benar-benar kebingungan dong dan diam cukup lama. Dia gak menyangka bertemu dengan dua orang yang sama sekali gak tertarik dengan uang dan materi di zaman yang segalanya butuh uang seperti ini. Spontan CEO juga bilang kepada kakek Ijin, mau temenan? Mendapatkan pertanyaan seperti itu ngebuat si kakek benar-benar kaget sih. Dengan wajah shock kakek ngejawab, temenan dengan saya. CEO bilang lagi, ya sesekali mari kita bertemu lagi dan minum bersama. Tapi kakek Ijin bilang kalau dia nggak minum lagi. Dia saat ini adalah orang tua satu-satunya bagi Ijin dan juga adiknya. Makanya dia sebisa mungkin mau menjaga kesehatannya dan hidup lebih lama demi mereka. CEO pun ngejawab, aku banyak belajar dari Anda hari ini dan membuatku lebih ingin berteman denganmu. Kita berpindah ke tempat Ijin. Terlihat saat ini Ijin baru pulang dari suatu tempat di malam hari sendirian. Dan dalam perjalanan pulangnya dia mendengarkan suara yang keras di dekatnya. Otomatis Ijin langsung berlari untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Tiba-tiba dia melihat seorang pria parubaya yang mengendarai mobil. Dengan wajah paniknya dia membanting setir mobil tersebut dan menancap gas secepat mungkin. Dan ketika Ijin ngelihat ke belakang sana, ternyata ada seorang remaja yang terkapar di jalan dengan berlumuran darah. Wah, korban tabrak lari kah? Kita berpindah ke suatu kantor mewah. Terlihat pria parubaya yang dilihat Ijin tadi saat ini sedang memperlihatkan wajah panik sekaligus marahnya dan nyuruh kepada bawahannya untuk membuat tabrak lari tadi nggak diketahui oleh siapapun. Berhubung ternyata dia adalah anggota DPR yang akan kembali mencalonkan dirinya, jadinya dia nggak mau kasus seperti ini membuat karirnya menjadi bermasalah. Bawahannya mengatakan kalau dia akan membuat orang lain bersaksi menggantikannya dan mengaku secara sukarela menggantikannya sebagai pelaku. Keesokan malamnya Ijin yang sedang jogging malam disamperi oleh seorang pria yang ternyata adalah detektif yang sering berkaitan dengan Ijin sebelum-sebelumnya. Siapa yang sangka korban tabrak lari sebelumnya adalah anaknya si detektif ini. Dia datang ke tempat Ijin untuk berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ijin karena udah menyelamatkan anaknya sesegera mungkin. Kalau enggak, pasti saat ini anaknya udah berada di kondisi yang enggak bisa diselamatkan lagi. Ijin nanya apakah pelakunya udah ditangkap. Si detektif ngejawab kalau pelakunya udah menyerahkan diri. Ternyata pelakunya mengemudikan mobil dalam keadaan yang mabok. Dia menabrak seseorang dan baru sadar ketika pengaruh alkoholnya udah hilang. Sejak awal anak-anak sepertinya itu nggak boleh menyentuh alkohol apalagi sedang mengemudikan mobil. Spontan Ijin langsung merespon dan bilang anak-anak. Tapi pengemudi dan pelaku yang kulihat sebelumnya adalah pria parubaya. Mendengarkan pengakuan tersebut ngebuat wajah si detektif langsung berubah dong. Informasi saksi mata dan pengakuan Ijin akhirnya sampai ke telinga anggota dewan tersebut. Dengan wajah yang sangat panik, bawahan dari anggota dewan itu langsung melaporkannya kepada si calon DPR. Pak, gawat, ada saksi mata dari kecelakaan yang kemarin. Ternyata dia juga lah yang memanggil 911 sebelumnya. Selain itu berdasarkan fakta, dia bilang bukan pengemudi yang menyerahkan diri sebagai pelaku utamanya, tetapi ada orang tua lain atau pria parubaya lainnya yang menjadi pelaku utama sesungguhnya. Tentu mendengarkan itu anggota DPR langsung mencak-mencak dan bilang, goblok, seharusnya sejak awal kau mencari seseorang yang mirip dengan wajahku. Kalau kau melakukan itu dari awal, semuanya pasti nggak akan terjadi. Namun sepertinya si bawahan DPR ini udah mempersiapkan suatu hal untuk mengatasi semua permasalahan ini. Ternyata usaha dari si bawahan itu adalah menyogok salah satu penyidik untuk berinteraksi dengan Ijin dan memberikan intimidasi kepada Ijin karena dikiranya Ijin itu cuma anak SMA biasa. Si detektif yang udah disogok ini dengan argumennya berusaha membuat Ijin ragu dengan kesaksiannya sendiri karena berhubung situasi di lokasi itu cukup gelap dan bisa aja orang yang dilihat Ijin bukanlah pelakunya. Tapi Ijin memberikan argumen yang tajam dan tak terbantahkan.
Dia bilang kalau nggak ada mobil lain di sana ketika itu. Karena dia ngelihat suara yang besar, otomatis Ijin langsung fokus dengan pengemudinya. Selain itu juga Ijin yakin kalau orang itu adalah pelaku utamanya karena kap mobil orang itu penyok. Mendengarkan itu, si penyidik bilang dalam hati, ternyata anak ini lebih tajam dari perkiraanku. Nggak berselang lama, penyidik melaporkan ke bawahan calon DPR itu tentang hasil interogasinya barusan. Si bawahan itu dengan wajah yang kembali panik pun bilang, sepertinya saksi mata memang melihat secara jelas dan detail tentang apa yang Anda lakukan di kejadian itu, Pak. Anggota DPR itu pun langsung ngejawab, bagaimana kalau kita membuatnya lupa? Bukankah ada sejumlah kasus di mana seseorang lupa ketika menerima benturan yang sangat kuat di kepalanya? Bahkan kemungkinan orang tersebut nggak akan bisa bangun lagi untuk memberikan kesaksian, bukan? Si bawahannya itu pun langsung mengerti arah pembicaraan mereka ini. Dia bilang, saya sempat mendengarkan beberapa kasus semacam itu juga, Pak. Malam selanjutnya, Ijin benar-benar baru pulang ke rumah setelah latihan di SW Group. Dia menelpon adiknya dan bilang kalau dia udah makan di tempat dia kerja bersama dengan teman-temannya. Jadinya adiknya ini nggak perlu mempersiapkan makanan lagi di rumah nantinya. Namun tiba-tiba dari belakang Ijin muncul dua pemotor misterius dengan jaket hitam mereka dan membawa bat pemukul. Ijin yang memiliki insting kuat langsung sadar. Seseorang tanpa basa-basi sedikit pun langsung menghantamkan Ijin dari belakang. Tapi tentu serangan dadakan seperti ini nggak akan bekerja sama sekali bagi mantan assassin terbaik seperti Ijin. Serangan itu dengan mudah dihindari dan dengan sebuah tendangan yang sangat kuat, Ijin langsung melakukan counter yang mengenai perut bagian kiri orang tersebut sampai dia terhempas kuat dan jatuh dari motornya. Dari telepon adiknya, Ijin nanya, "Opa, ada apa?" Ijin langsung bilang kepada adiknya, "Nanti aku akan telepon balik." Tiga penyerang itu pun langsung bilang, sial, tadi itu pasti akan langsung berakhir kalau mengenai bagian kepala belakangnya. Hei kalian, pegangi si brengsek itu dan biar kupecahkan kepalanya. Seseorang maju sambil berlari ke arah Ijin, tapi dengan kecepatan yang gak bisa mereka lihat, sebuah uppercut yang sangat kuat langsung menghantamkan dagu si kawan itu sampai dia langsung pingsan di tempat. Ngelihat itu, para dua penyerang lainnya mulai berkeringat dan bilang, "Hah? Apa-apaan itu?" Dengan pandangan intimidasi, Ijin mulai berjalan dengan slow dan pelan ke arah mereka dengan langkah yang santai. Karena ngerasa orang yang berada di depan mereka ini bukan anak SMA biasa, salah satu dari mereka pun ngeluarin pisau dan menerjang ke tempat Ijin. Tapi dengan teknik yang sangat sempurna, Ijin menangkis pisau tersebut dan menyerang si kawan tersebut dengan sikutnya dengan begitu keras, lalu disusul dengan menghancurkan lutut si kawan tersebut. Namun seseorang lainnya pun memanfaatkan situasi tersebut dan berteriak sambil mengayunkan bat baseballnya, "Mati kau sialan!" Tapi Ijin menghindari kibasan itu dengan wajah yang datar dan santai, lalu memukul helm si kawan itu sampai otaknya sedikit bergetar. Tapi nggak berhenti sampai di situ, Ijin langsung kembali menghantamkan ulu hatinya sampai dia nggak bisa bernafas dan mengakhirinya dengan sebuah serangan lutut yang sangat kuat, menghancurkan wajah dan helm bagian depannya. Ijin berbalik badan dan mendekati salah satu penyerang yang masih sadarkan diri dan dia bilang, "Kenapa kalian menyerangku?" Namun orang tersebut cuma ngejawab, "Hah?" Tanpa basa-basi lagi, Ijin langsung mematahkan satu jari tangannya tanpa ampun. Si kawan itu berteriak dengan sangat kuat, tapi Ijin kembali menanyakan pertanyaan yang sama dan memegangi jari tangan yang lain yang ngebuat si kawan itu bergidik ngeri. Oke, di sudut kota lainnya terlihat di kantor para Yakuza, di mana mereka ternyata adalah para Yakuza yang menerima misi untuk mengeliminasi Ijin sebelumnya. Saat ini ketua mereka mendapatkan telepon langsung dari perwakilan si calon DPR itu yang menanyakan progres misi mereka. Dan setelah telepon ditutup, si ketua pun nanya ke bawahannya apakah udah ada laporan terkait misi tadi. Padahal mereka kan udah mengirim 4 orang langsung. Masa iya selama ini? Sambil menghela napas, si ketua bilang, kenapa melumpuhkan satu orang saja sangat lama?" Akhirnya si ketua memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan orang tambahan untuk menyelesaikan misi tersebut lebih cepat. Para bawahannya pun saling berbicara dan bilang, "Aku nggak tahu apa yang udah dilakukan bocah malang itu, tapi dia pasti akan menjadi pasien permanen rumah sakit tuh." Orang lain pun ngejawab sambil tertawa. Mungkin dia memposting sesuatu di sosmed atau menjelek-jelekan orang lain di komentarnya.
Di saat yang sama pula, seseorang yang menaiki motor sport tiba-tiba berhenti tepat di depan markas mereka, markas Yakuza. Tentu 3 orang penjaga di depannya langsung keheranan dong, kok ada orang yang berani parkir di tempat bisnis mereka ini. Dan ternyata setelah membuka helmnya itu adalah Ijin. Ijin langsung menanyakan kepada mereka di mana Jo Seong-hun berada. Para preman itu langsung emosi jiwa raga mereka dong dan ngejawab, apa-apaan si geblek gini? Kau kira kau siapa seenaknya mengucapkan nama bos kami? Terlihat ketiga orang itu pun mendekati Ijin dengan penuh emosi. Tapi tanpa basa-basi dan gerakan super efektif, dalam sekejap Ijin langsung melumpuhkan mereka, membuat mereka terhempas dan tidur di lantai. Setelah melumpuhkan ketiga penjaga di depan sana, Ijin pun memasuki markas Yakuza tersebut seorang diri. Keributan pun terdengar sampai ke kantor di dalam sana, tepat di tempat ruangan ketua berada. Dia nanya ada ribut-ribut apa itu. Namun gak berselang lama seseorang memasuki ruangan bos dan panik. Dia pun berteriak, Bos, gawat, musuh menerobos masuk. Anggota yang lainnya nanyain dari organisasi mana mereka dan berapa jumlah mereka. Si kawan itu ngejawab dengan ragu, aku gak tahu dari mana dia, tapi jumlahnya cuma atu. Dia itu menerobos masuk sampai kemari. Tentu mendengarkan itu membuat semua orang di sana kaget dong dan bilang, hah? Cuma 1 orang tapi seheboh ini, sialan. Si kawan itu pun langsung mengatakan 3 orang penjaga di depan dan 9 orang di dalam semuanya tersapu bersih. Jedwar. Tiba-tiba terdengar bunyi keras di dekat mereka dan seseorang tumbang seketika dengan darah yang berkucuran di wajahnya. Saat ngelihat Ijin masuk ruangan, si ketua langsung tahu kalau ini bocah dari foto yang dikirimkan oleh pihak Kongres Jinhan atau si calon DPR itu. Dalam hati si ketua bilang, kenapa bocah ini ada di sini? Bukankah saat ini seharusnya dia udah berada di rumah sakit? 3 orang di depan Ijin pun langsung menyerang, bahkan memakai pisau. Tapi tanpa perlu serius sedikit pun, dan dalam satu gerakan saja Ijin melumpuhkan mereka dalam sekejap yang ngebuat si ketua ini lumayan kaget. Si ketua pun bangun dari meja dan menghela napas panjang, berjalan ke arah Ijin sambil menatapnya dan bilang dalam hati, kata mereka dia cuma anak SMA biasa, sialan. Mereka benar-benar membuat kami kacau. Ijin pun bilang, kau Jo Seong-hun, kenapa kalian menyerangku? Tapi si ketua tanpa mengatakan apapun langsung melancarkan serangan strike punch ke arah Ijin yang bisa dihindari dengan menggeser sedikit kepalanya dan tubuhnya. Dengan pukulan ringan, Ijin pun membalas langsung ke wajahnya sampai mulutnya ngeluarin darah yang cukup segar. Terlihat dari wajah si ketua ini, dia cukup kesal sih. Dia pun berbalik badan ke belakang lalu mengambil katananya. Sambil melepaskan sarung pedang, si ketua pun bilang, aku sendiri yang akan membuatmu cacat total. Tapi Ijin pun dengan slow mengambil sebuah pisau yang tergeletak di tanah. Ngelihat itu, si ketua itu pun sambil tertawa, dia bilang, kau kira pisau pendek itu bisa melawanku yang menggunakan pedang ini? Sebuah kibasan pedang yang cukup presisi dan tajam langsung dilancarkannya ke arah Ijin. Tapi serangan itu dengan santai didodge oleh Ijin sambil memperlihatkan kuda-kuda asasinnya dengan pisau. Wah, nggak tahu dia kalau seorang asasin udah memegang pisau. Wah, gimana ya ceritanya? Nantikan terus alur cerita Assassin Ijin hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.